Mikel Merino terus membuat fans terkejut. Kekonyolan Arteta karena menjualnya. Pemain tolak senilai 9 juta pound. Pemain kunci akan absen di pertandingan penting. Gak sabar melihat duo mematikan. Penjualan buruk senilai 4 juta pound. Kelas bintang baru. Mikel Merino terus membuat fans terkejut. Mikel Merino kembali bikin kejutan besar di dunia sepak bola. Setelah tampil impresif melawan Bulgaria, kali ini dia mencetak hat-trick untuk Spanyol dalam kemenangan telak 6-0 atas Turki di kualifikasi Piala Dunia. Striker dadakan ini memang sedang panas, dengan total 6 gol dalam 6 penampilan untuk negaranya sepanjang 2025. Musim lalu, Merino sempat jadi striker utama The Gunners di paruh kedua musim dan berhasil mencetak 6 gol dari 12 pertandingan. Penampilannya melawan Turki kemarin semakin menegaskan kalau naluri mencetak golnya tetap tajam. Gol kedua muncul saat injury time babak pertama lewat penyelesaian tenang menyambut umpan silang rendah di kotak penalti. Hat-trick sempurna dirampungkan dengan gol indah dari luar kotak penalti. Tembakan melengkung yang masuk ke pojok atas gawang dalam waktu hanya 57 menit. Ini adalah kali keempat di jeda internasional tahun ini Merino mencetak gol dalam 2 pertandingan beruntun, termasuk gol kunci di laga melawan Bulgaria pekan sebelumnya. Selama 2025, dia juga menunjukkan ketajamannya dengan gol penting lawan Belanda dan Prancis di UEFA Nations League. Dengan kondisi Kai Havertz dan Gabriel Jesus yang belum fit di Arsenal, Mikel Arteta sekarang punya opsi penyerang dadakan yang mematikan. Victor Gyökeres jadi satu-satunya striker tengah yang tersisa, tapi Merino bisa jadi senjata rahasia di lini depan. Jadi, jangan remehkan peran Merino. Gelandang bertalenta ini bukan cuma andal di lini tengah, tapi juga punya kemampuan langka untuk mengejutkan pertahanan lawan dengan gol-golnya yang memukau. Arteta pasti senang punya amunisi seperti ini sepanjang musim. Kekonyolan Arteta karena menjualnya. Arsenal sedang menikmati awal musim Liga Inggris yang cukup solid, tapi ada satu hal yang bikin manajer Mikel Arteta terlihat agak konyol, yaitu keputusan menjual Nicolas Pepe. Memang, The Gunners melakukan pembersihan skuad besar-besaran, melepas pemain-pemain yang dianggap beban dan menggaet yang lebih berkualitas. Tapi penjualan Pepe, yang dulu sempat jadi rekor transfer klub dengan harga fantastis 72 juta pound sterling, jadi bumerang. Setelah sempat dipinjamkan ke Nice dan kemudian dijual ke Trabzonspor, Pepe sekarang sudah kembali ke Villarreal dan tampil luar biasa. Musim ini, Pepe bahkan menyamai angka gol dan assist pemain top seperti Vinicius Junior dan Kylian Mbappe di La Liga dengan angka 3 gol dan assist yang mengejutkan. Melihat performanya yang konsisten dan tajam membuat kita bertanya-tanya, apakah Arsenal kehilangan sosok penting yang seharusnya bisa menambah kedalaman skuad? Tentu saja, mudah untuk mengkritik dari luar. Saat masih di Arsenal, Pepe gagal memenuhi ekspektasi tinggi dan tak pernah benar-benar nyetel dengan sistem Arteta. Tapi sekarang, performa gemilangnya memperlihatkan bahwa keputusan menjualnya bisa jadi sebuah kekonyolan dalam perspektif waktu. Meski begitu, kita tetap berharap performa Pepe bertahan lama dan dia terus berkembang sebagai pemain papan atas. Bahkan, kalaupun bukan di Arsenal, senang rasanya melihatnya sukses di klub lain. Jadi, keputusan Arteta menjual Pepe memang penuh risiko dan membuatnya sedikit tercoreng. Tapi itu juga bagian dari perjalanan sebuah klub dalam menemukan kombinasi pemain terbaiknya. Pemain tolak senilai 9 juta pound. Ketika kita pikir urusan transfer sudah mulai membaik, muncul lagi satu cerita pahit, ketidakmampuan Arsenal menjual pemain dengan harga layak. Kali ini, korban terbaru adalah Matteo Guendouzi. 3 tahun lalu, dia dijual ke Marseille cuma dengan harga 9 juta pound. Padahal sekarang, setelah bersinar di Lazio, nilai pasarnya sudah melejit lebih dari 30 juta euro. Ini bukan salah kecil, ini bencana finansial buat klub. Memang, dari sisi sepak bola, Arteta punya alasan kuat menyingkirkan Guendouzi karena masalah sikap dan ketidakharmonisan dengan tim. Tapi, bisnis transfer yang gagal ini jelas merugikan Arsenal besar-besaran. Kasus Guendouzi ini mengingatkan kita pada mimpi buruk penjualan Mika Biereth seharga 4 juta pound. Arsenal terus-terusan bikin kesalahan ini, padahal dampaknya nyata sekali. Tanpa keuntungan besar dari penjualan seperti Guendouzi, Arsenal kehilangan peluang besar untuk beli pemain bintang yang bisa benar-benar mengangkat level tim. Dalam persaingan ketat Premier League dan aturan financial fair play, kesalahan ini tak boleh terulang lagi. Arteta boleh saja lega dengan keputusan sepak bolanya, tapi klub harusnya terusik karena kehilangan aset potensial dengan harga murah. Pemain kunci akan absen di pertandingan penting.
Di Anfield, dalam laga penting awal musim, mimpi buruk datang ketika William Saliba, pilar utama lini belakang Arsenal, terpaksa ditarik keluar akibat cedera pergelangan kaki yang dia rasakan sejak pemanasan. Konfirmasi dari sumber Perancis, L'Equipe, menyatakan Saliba bakal absen selama 3 hingga 4 minggu. Artinya, dia akan melewatkan pertandingan penting melawan Nottingham Forest, Athletic Club di Liga Champions, dan duel krusial dengan Manchester City. Cedera ini bukan cuma kehilangan besar bagi Arsenal, tapi juga berdampak ke timnas Prancis. Saliba harus dicoret dari skuad dan digantikan Benjamin Pavard untuk kualifikasi Piala Dunia. Mikel Arteta wajib mencari solusi cepat di lini belakang, karena selain Saliba, Gabriel akan diduetkan dengan Christian Mosquera yang baru saja menjalani debut mengesankan di Anfield. Namun, sulit menggantikan ketenangan dan kecepatan Saliba yang selama ini jadi andalan. Dari sisi psikologis, hilangnya Saliba bisa mengguncang mental skuad, apalagi kenangan cedera dan keruntuhan performa musim lalu masih membekas. Sekarang Arsenal harus bertarung dengan kedalaman skuad dan taktik matang agar tetap kompetitif di Liga Primer dan Liga Champions. Pertandingan melawan Newcastle 3 minggu lagi jadi target pemulihan utama Saliba, tapi perlu hati-hati supaya tak memperburuk cedera. Untuk para Gunners, ini momen sulit tapi juga tantangan besar bagi Arsenal membuktikan kekuatan dan ketahanan mereka di musim penuh harapan ini. Gak sabar melihat duo mematikan. Selama bertahun-tahun, kita sering bilang kanan Arsenal oke, tapi kiri selalu jadi masalah. Nah, sekarang Andrea Berta dan Mikel Arteta tampaknya punya jawaban jitu yang bisa mengubah segalanya. Revolusi sayap kiri sudah dimulai, dan ini bisa jadi kunci rahasia membawa pulang gelar Liga Inggris. Kita semua tahu sisi kanan dengan Saka dan White sangat menyulitkan lawan, apalagi Odegaard yang berkelit dan menciptakan peluang tanpa henti. Tapi ketergantungan itu bikin kita mudah dibaca. Masuklah Eberechi Eze dan Piero Hincapié sebagai solusi jenius. Eze yang kreatif dapat bergerak lebih leluasa ke tengah karena Hincapié, si mesin serangan tangguh, siap overlap di sisi kiri. Hincapié cepat, kuat, dan solid bertahan, memberi Eze kebebasan penuh jadi pesulap di lapangan. Dengan kekuatan dari kedua sisi lapangan, Arsenal akan jadi mimpi buruk pertahanan lawan. Fokus ke Saka, kita hajar dari kiri, lindungi kiri, Saka dan White siap bikin onar di kanan. Ini bukan sekadar upgrade squad, tapi revolusi taktik yang membangun keseimbangan menyerang seperti era The Invincibles dulu. Fondasi Saliba dan Gabriel kuat, Saka dan White atau timber terbukti, dan kini Eze dan Hincapié melengkapi komposisi sempurna. Arteta punya senjata rahasia untuk serangan dua sisi yang tak terduga dan tak terhentikan. Ini bukan hanya soal mencoba juara, tapi cetak biru untuk menjuarai Liga Inggris. Penjualan buruk senilai 4 juta pound. Gunners, mari kita bicara soal satu kelemahan Arsenal yang belum juga diperbaiki, menjual pemain. Meskipun Berta dan Arteta jago datangkan pemain, urusan melepas masih berantakan, dan kasus terbaru membawa nama Mika Bierret. Ingat dia, striker muda dari Akademi Fulham yang kita jual ke Sturm Graz musim lalu, hanya dengan 4 juta pound. Kini, setahun kemudian, nilainya diperkirakan sudah melejit hingga lebih dari 50 juta pound setelah transfer brilian ke Monaco dan terus mencetak gol. Ini bukan kebetulan, melainkan pola kegagalan dalam manajemen aset klub. Sementara klub lain mampu dapat uang besar dari penjualan, kita malah kehilangan potensi besar dengan harga murah. Kisah Bierret ini mengingatkan juga pada Zinchenko dan pemain lain yang dilepas dengan nilai rendah, membuat Arsenal kehilangan peluang memperkuat skuad. Kelas bintang baru. Jujur, Inggris memang tampil biasa saja melawan Andorra. Tapi buat Arsenal, ada kabar gemilang. Noni Madueke, pemain sayap baru kita, tampil memukau di panggung internasional. Dengan cedera Bukayo Saka, tekanannya besar, tapi Madueke tak sekadar bertahan, dia bersinar. Media besar seperti The Guardian menyebutnya, penyerang paling cemerlang di Inggris, dan Mirror yakin Madueke pasti dapat tempat di Piala Dunia. Dia tampil dari sayap kanan, posisi Saka, dan tidak cuma lari-lari. Statistik membuktikan dia menciptakan peluang terbanyak di lapangan dengan 3 umpan kunci. Madueke percaya diri dan terlihat seperti sudah lama bermain dengan seragam Inggris. Masa depan Arsenal terasa cerah, terutama dari sayap kanan ini. Cedera Saka memang pukulan, tapi Noni Madueke sudah buktikan dia lebih dari siap untuk menggantikan peran sang bintang. Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.